apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Senang sekali karena DDTC Tax Wrap kali ini bersama saya Brigita Manohara kembali menyapa Anda semuanya. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang rangkuman berbagai macam peraturan tentang perpajakan hingga pertengahan tahun 2026 ini. Jadi tax friend, di sepanjang tahun 2026 ini ada sekitar 4 peraturan yang sudah dikeluarkan berkaitan dengan perpajakan. Apa aja? Ini ada peraturan Dirjen Pajak nomor per 6/PJ/2026 ini tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. Kemudian ada juga peraturan Dirjen Bea Cukai tentang tata cara pelunasan cukai. Dan yang ketiga, ini ada PMK nomor 26 tahun 2026 tentang tata cara pemungutan, pemotongan dan juga penyetoran pajak rokok, serta ada PMK nomor 28 tahun 2026 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, sekarang saya ada di lantai 8 DDTC Tower atau Menara DDTC bersama dengan sahabat saya yang tentu akan menjadi sahabat Anda semuanya, tax friend, untuk bisa menjelaskan tentang materi kita mengenai 4 peraturan itu tadi. Saya langsung saja sapa, ada Kak Made Astrin Dwi yang dipanggil Kak Astrin. Kak Astrin, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat? Alhamdulillah harus sehat ya. Ini, apalagi makin bergejolak dengan 4 peraturan baru ini ya. Iya. Jadi memang untuk tahun ini betul seperti yang disampaikan sama Mbak Brigita. Tadi memang ada 4 peraturan yang cukup bombastis karena berkaitan dengan pertama pajak daerah, kedua cukai, yang ketiga pajak internasional. Jadi lengkap ya. Betul. Dan yang terakhir bahkan restitusi pajak dipercepat, Mbak. Wow. Jadi memang update peraturannya untuk tahun 2026 ini sudah menyasar ke akurasi dan berbasis data. Waduh, jadi memang harus terus kita update ya, karena dalam durasi setengah tahun aja ada 4 peraturan yang ini kalau kita lihat-lihat mulai dari daerah, kemudian global, cukai, bahkan pengembaliannya pun sudah diatur kan ya. Kita coba satu-satu ya, satu-satu Kak Astrin. Ini kita ke peraturan 6/PJ 2026 yang tentang pajak minimum global. Ini apa lagi yang berubah? Ini kalau dibilang pajak jenis baru mungkin akan kaget. Tapi sebetulnya kami yang awam ini nggak ngerti ini apa gitu kan ya. Jadi ini apa ceritanya? Jadi pajak minimum global itu adalah hasil konsensus OECD dengan G20, Mbak. Jadi pada intinya OECD itu ingin semua wajib pajak itu memiliki tarif efektif yaitu 15% yang dibayarkan ke yurisdiksi atau negara tertentu di mana mereka beroperasi. Nah, oleh karena itu dikeluarkan nih, awalnya Indonesia mengadopsinya melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2024. Nah, per 6/PJ 2026 ini sebetulnya adalah peraturan pelaksananya, Mbak. Kurang lebih seperti itu. Nah, sasaran utama dari per 6/PJ 2026 adalah perusahaan multinasional dengan omset 750 juta euro ya. Terus ini adalah untuk per 6/PJ 2026 itu sendiri sebetulnya mengatur gimana sih teknis pelaksanaannya, gimana sih untuk melaporkannya, ada SPT apa saja. Nah, ada berapa? Pertama, SPT di rezim global ini atau pajak minimum global. Yang pertama ada SPT tahunan PPh global. Yang kedua ada SPT PPh tahunan di MTP. Kemudian yang ketiga ada yang UTP. Jadi perusahaan multinasional itu kini wajib melaporkan data penghasilan ataupun laba di setiap negara atau yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Kemudian yang kedua, berapa sih pajak yang dibayarkan di negara atau yurisdiksi tersebut. Kurang lebih sih seperti itu, Mbak, untuk SPT-nya. Jadi karena sudah ada si SPT Globe ini internasional, nggak bisa bohong-bohong, nggak bisa atur-atur ya, semuanya mesti tercatat dan dilaporkan. Lintas negara bahkan ya. Dan memang diharapkan nanti ada koneksi nih antara negara dan yurisdiksi bahwa PTX melaporkan di sini sekian, ternyata di Indonesia berapa, kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya, Mbak, ya harapannya. Karena memang target awal tadi yang tadi Astri sampaikan harus akurat ya. Betul. Harus akurat datanya dan mesti jelas. Cuman Astri, ini yang orang-orang juga tax friends ini pasti akan bertanya-tanya. Selain 3 SPT baru itu, ada apa lagi? Nah, sayangnya masih ada 2 kewajiban lagi nih, Mbak. Lagi itu. Kayak
ini ya, pembayar pajak ini makin deg-degan ya dari hari ke hari. Tenang. Karena sudah ada ketentuan beletnya, jadi semuanya udah diatur jelas. Pertama, ketika perusahaan multinasional itu sudah termasuk dalam cakupan global, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan pemberitahuan formal ke DJP berupa notifikasi. Nah, notifikasi ini wajib dilaporkan 9 bulan, maksimal 9 bulan setelah tahun pertama global itu sudah tercakup. Gitu. Nah, untuk yang kedua, kewajiban kedua adalah Global Information Return atau GIR, di mana itu rincian atau detail berapa sih labanya, berapa sih pengenaan pajaknya, ada pajak apa saja di suatu yurisdiksi atau negara, dan seterusnya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi untuk 2 kewajiban itu memang harus dipenuhi, baru nanti ada SPT-SPT-nya tuh yang tadi. Ya, yang 3 itu, ya kan. Maka kalau dari sini kayaknya dari penjelasan Astri, mereka yang sudah membayarkan pajak di negara lain selain negara asal mereka, ini berarti semuanya sudah tercatat jelas ya. Betul. Maka kalau ada pungutan-pungutan lain selain itu pasti juga akan diketahui dan tercatat ya. Tujuannya untuk memastikan sih Mbak, bahwa perusahaan tersebut di yurisdiksi manapun, negara manapun itu membayar minimal pajaknya 15%. Nah, jadi kita menghindari adanya sebuah badan atau sebuah institusi yang membayarkan pajak lebih rendah daripada 15%. Gitu. Makanya namanya pajak minimum global. Ya, dan nggak lebih tinggi juga. Kalau lebih tinggi nanti dia juga merasa kok aku di sini makin mahal ya pajaknya gitu kan ya. Tapi paling tidak ini tadi sekali lagi di garis bawahi adalah bergerak lebih akurat, terukur dan berbasis data itu tadi yang tadi Astri sampaikan di awal ya. Kita geser nih itu tadi bahwa per 6 PJ 2026 ini ternyata spesifik ya tentang si SPT, GIR, notifikasi semuanya disiapkan secara rinci. Harus rinci dan sejujur-jujurnya gitu kan ya, karena sebenarnya sudah tercatat base data. Yang kedua sekarang kita geser. Coba ini apa lagi sih Astri? Kita bergeser ke ranah cukai ya berarti ini ya Mbak ya. Dari global, spesifik kita ke cukai. Ada apa? Nah, jadi per 3 BC 2026 itu sebetulnya adalah ketentuan yang mengatur terkait tata cara pelunasan cukai Mbak. Nah, sebagian kita tahu cukai itu kan dikenakan untuk 3 hal utama ya. Pertama hasil tembakau, kedua minuman beralkohol, yang ketiga etil alkohol. Betul. Nah, untuk tata cara pelunasan yang diatur di sini yang pertama dengan metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini berlaku untuk cukai etil alkohol dan cukai minuman beralkohol dengan kadar rendah. Nah, selanjutnya untuk pelekatan pita cukai itu berlaku untuk hasil tembakau dan yang kedua minuman beralkohol dengan kadar lebih tinggi. Ternyata di per 3 ini Mbak semuanya digitalisasi. Dari pertama permintaan pita cukainya itu sudah digitalisasi. Kedua permintaan CK1A, CK1 sampai CK1C itu juga sudah digitalisasi. Tenang. Ini yang tahu hanya pengusaha yang bergerak di bidang itu. Jadi tax friend nggak usah mumet ya. Ini menginformasikan para pengusaha yang bergerak di bidang tersebut gitu ya. Betul. Jadi semuanya sekarang based on digital ya. Requestnya, pengajuannya dan lain-lain semua sekarang based digital ya. Iya, artinya sudah tidak ada lagi permintaan yang manual, fisik. Nah, semuanya digitalisasi melalui sistem komputerisasi pelayanan atau SKP. Oke, jadi dengan 2 cara itu tadi, tax friend, sekali lagi sudah digital ya. Jadi no lagi datang-datang, no lagi manual-manual gini ya. Walaupun Anda mungkin akan merindukan para petugas cukai, tapi itu nggak bisa lagi karena semuanya digital gitu kan ya. Oke, Kak Astri, kalau kita bicara pita cukai nih Kak. Nah, ini alurnya, tadi kan banyak banget tuh Kak Astri sebutin ya, ada C1, apalah itu ya, judulnya panjang banget gitu kan ya. Nah ini Kak Astri kita juga pengen tahu seperti apa kemudian perkembangannya berdasarkan aturan yang baru. Nah ini untuk prosedur pita cukai sendiri memang diawali dengan prosedur permintaan pita cukai atau P3C. Nah P3C di awal itu memang harus diajukan oleh pengusaha hasil tembakau di tanggal 10, kemudian untuk importir di akhir bulan. Nah berapa yang harus diajukan, yaitu jumlahnya 100% nih Mbak. Nah jumlah 100% dari rata-rata 6 bulan terakhir yang dihasilkan. Nah kemudian kalau kurang, nah ini konteksnya kalau kurang ya, bisa nggak nambah-nambah lagi gitu? Bisa, kabar baiknya bisa. Nah jadi nanti ada P3C tambahan di mana nanti bisa diajukan di bulan berikutnya.
Nah, nanti kalau misalkan masih kurang, kita juga ada P3C berdasarkan izin kepala kantor. Jadi kurang lebih runutannya seperti itu, Mbak. Kalau kurang ada tambahan, kalau kurang lagi kita bisa tambah dengan izin kepala kantor. Tambahannya yang pertama sebelum kita ke kepala kantor nih, yang tadi kamu bilang terakhir tanggal 20. Nah, ini sampai berapa persen bisa nambah? Nah, kalau yang tambahan pertama itu cuma bisa 50% dari P3C awal. Jadi kalau misalkan P3C awalnya kita ngajuin 10.000 nih, nah berarti di P3C tambahan hanya bisa 5.000 saja. Gitu. Nah, nanti kalau berikutnya ada tambahan lagi sesuai dengan hasil izin dari itu ya, kepala izin kantor gitu betul, ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nanti akan ada penambahan karena memang permintaannya naik gitu kan ya, dan produksinya naik kira-kira kayak gitu ya. Tapi perlu dicatat nih, Mbak. Apa tuh? Nah, kalau P3C untuk berdasarkan izin kepala kantor memang harus melakukan pemeriksaan. Jadi ada 2 pemeriksaan, pertama pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan administrasi. Oh, jadi nggak bisa langsung ya, harus cek dulu ya. Jadi pengajuannya ini nggak boleh ngadi-ngadi ya, karena harus dicek ya. Betul, karena kan yang ditakutkan adalah pengusaha itu minta pita cukai, tapi tidak benar-benar dilekatkan. Nah, itu tuh yang jadi kendala kan, Mbak. Jadi memang untuk pemeriksaan administrasi itu hanya untuk pengusaha atau industri yang berdasarkan profil, profilnya patuh gitu. Nah, kalau misalkan ada profil yang berisiko tinggi, nanti akan ada pemeriksaan lapangan. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang sekarang walaupun digital, tetapi verifikasi tetap harus dilakukan dalam hal penambahan permintaan pita cukai, khususnya yang melebihi permintaan pertama. Betul. Gitu kan ya. Dan itu tadi tahapannya ada 2 kalau tadi Asri jelaskan. Kalau kita bicara cukai, ini kan tentu kita tidak bisa lepas dari pajak rokok. PMK 26 2026. Benar kan ya? Ini ada aturan pajak rokok. Jadi masih nyambung nih dari cukai terus ke rokoknya, karena salah satu yang diatur dari cukai tadi kan rokok, industri hasil tembakau. Apalagi? Apa sih yang disebut dengan PMK 26 2026? Sebetulnya ini adalah ketentuan yang bukan ketentuan baru sih, jatuhnya ini ketentuan tambahan penyempurnaan untuk pajak rokok. Nah, sebetulnya sih pajak rokok ini masih sama, Mbak. Sistemnya self assessment. Jadi pengusaha industri rokok itu menghitung sendiri berapa sih pajak rokoknya. Nah, seperti yang kita ketahui, pajak rokok itu dikenakan 10% dari cukai rokok. Nah, nantinya pengusaha rokok itu harus melakukan laporan melalui SPPR bersamaan dengan permintaan pita cukai. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa kemudian yang berbeda dari si PMK penyempurna ini? Coba. Bagus. Karena di PMK ini sudah diatur terkait objek pajaknya. Jadi objek pajaknya dikenakan untuk sigaret, kemudian cerutu, rokok daun, rokok elektrik. Nah, apa saja yang dikecualikan? Pertama, tembakau iris, tembakau kunyah, dan tembakau hirup. Nah, jadi untuk 2 hal ini sudah clear ya. Kemudian yang baru adalah alokasinya. Jadi kan namanya pajak ada hasilnya ya. Iya dong, kan tembakaunya pasti ditanam dari daerah asal. Iya. Oleh karena itu pemerintah pusat itu merasa kayaknya fairnya adalah ada pembagian alokasi yang jelas. Jadi alokasi yang jelas untuk pemerintah daerah berapa, pemerintah pusat berapa. Ya, ini yang kemudian beberapa waktu sampai sebelum PMK ini keluar, daerah kan juga mengeluhkan berapa besaran yang kemudian didapat dari si cukai rokok ini, karena kan tembakaunya pasti dari daerah. Betul, dan Mbak. mereka juga butuh penambahan insentif lah, khususnya untuk pengembangan para petani-petani di daerah. Betul. Jadi memang alokasi untuk pemerintah pusat diperuntukkan untuk kepatuhan cukainya. Sementara untuk pemerintah daerah itu untuk menggalakkan nih gimana sih pajak rokoknya, gimana sih untuk menghindari rokok ilegal. Untuk BLN ini sebetulnya memperjelas alokasi dari pemerintah daerah. Artinya di PMK ini diharuskan nih, Mbak, pemerintah daerah untuk menyediakan 50% sebagai e-marking. 50% ini dibagi-bagi lagi nih, Mbak. 37,5%-nya untuk kontribusi jaminan kesehatan nasional atau JKN. Terus untuk minimal 7,5%-nya itu pelayanan kesehatan lainnya. Sisanya? Nah, 5% sisanya itu untuk sosialisasi. Jadi gimana bahaya rokok, terus kemudian rokok ilegal itu yang seperti apa. Jadi tujuan cukai untuk mengendalikan, mengontrol, dan juga untuk tetap menjaga balancing ini tetap bisa terjaga. Betul, ya. Karena si 50% itu tadi majority juga alokasinya untuk
kesehatan. Artinya kan memang di PMK 2026 ini pemerintah memperhatikan tuh, oh oke, ternyata pajak rokok ini perlu nih perhatian untuk ke kesehatan. Kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Nah, paling tidak ini jadi catatan supaya kalau selama ini kan pemerintah bingung ini berapa persentasenya, seperti apa, pembagiannya bagaimana. Nah, ini sudah dipertegas clear, 50% itu tadi untuk earmarking, kemudian 37,5-nya JKN dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita. Kira-kira kayak gitu. Walaupun memang kalau bicara pajak rokok, cukai, ini kan yang bikin deg-degan ini kan pengusaha industri tembakau ya. Industri tembakau olahan dan lain-lain. Sekarang kita geser lagi. Ini yang juga mungkin sepertinya ditunggu-tunggu oleh para tax friends dimanapun berada yang menyaksikan kegiatan DDTZ Tax Wrap kita. Ada PMK 28 2026. Kenapa belet ini diterbitkan? Sebetulnya nih respons pemerintah terkait kasus bahwa ada banyak restitusi yang bocor. Jadi pemerintah melihat oke, daripada bocor maka kita lihat mungkin syarat dan ketentuannya perlu kita pertegas. Nah, kata pertegas ini tuh yang kemudian tercermin Mbak di PMK 28 tahun 2026. Jadi apa saja yang menjadi penegasan? Oke, kurang lebih ada 3 golongan nih Mbak yang bisa mengajukan restitusi pajak dipercepat. Yang pertama apa tuh? Wajib pajak kriteria tertentu. Nah, kurang lebih wajib pajak kriteria tertentu adalah wajib pajak dengan tingkat kepatuhan pajak tinggi. Artinya, pertama, SPT dilaporkan secara tepat waktu 3 tahun terakhir. 2, tidak punya tunggakan pajak. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Salah satu syaratnya bukan merupakan laporan keuangan yang di restatement. Yang keempat, tidak pernah dipidana dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau salah satu saja tidak dipenuhi, mohon maaf. belum bisa. Mohon maaf, belum bisa. Kemudian yang kedua. Oke, untuk kelompok yang kedua itu adalah wajib pajak persyaratan tertentu, di mana ini mencakup orang pribadi dan badan, tapi untuk yang omsetnya dengan nilai tertentu, Mbak. Oke, berarti kalau memang nilainya tidak masuk di situ, mohon Mohon maaf. Sekarang yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kategori pengusaha kena pajak atau PKP berisiko rendah. Itu siapa aja? Nah, Bisa termasuk perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kedua, BUMN atau BUMD. Yang ketiga, PKP yang menjadi mitra utama kepabeanan. Yang keempat, PKP yang menjadi operator ekonomi bersertifikat. Yang kelima, pabrikan atau produsen. Keenam, pedagang besar farmasi ataupun distributor alat kesehatan yang memiliki sertifikat tertentu. Ada tambahan lain nggak? Misalnya di BUMN ini kan punya anak usaha atau punya cucu usaha. Nah ini gimana? Nah, ini yang menarik, Mbak. Jadi untuk anak perusahaan BUMN yang kepemilikan sahamnya 50% yang dimiliki oleh BUMN itu boleh mengajukan dan masuk kategori PKP berisiko rendah. Oke, nah ini ada yang menarik. Kalau tadi disebutkan itu kan BUMN, TBK, BUMD, kemudian ataupun perusahaan yang memang bersertifikat dan lain-lain. Ini kayaknya memang syaratnya ketat ya. Betul Mbak Manohara, jadi memang PMK ini memperinci syarat yang jauh lebih ketat. Artinya ketika perusahaan misalkan menyajikan laporan keuangan, kemudian dia mau bilang kayaknya ada yang salah, artinya di restatement, nah itu sudah tidak bisa nih Mbak untuk mengajukan restitusi pajak dipercepat. Karena ini konteksnya bisa jadi restatement itu menyangkut koreksi yang material, seperti itu Mbak. Nah, perlu dicatat juga di dalam PMK 28 tahun 2026 ini, DJP juga memiliki kewenangan untuk mencabut kategori status wajib pajak yang tadi. Jadi kalau misalkan kita udah eligible nih, tapi ternyata setelah dilihat, disawang, wah ternyata udah nggak eligible. Jadi status itu bisa dicabut. Kan dong ya. Jadi kalau bikin harus benar-benar sesuai ya. Betul Mbak, artinya memang kata kuncinya adalah dokumentasi laporan keuangan itu harus dilakukan secara tertib, benar, dan akurat. Aduh, jadi ini catatan untuk tax friend dimanapun Anda berada, memang pencatatan dan pelaporannya mesti sesuai. Kalau terus-menerus dirubah bisa jadi nanti itu tadi ya dimungkinkan ada dalam tanda petik misalnya perubahan material dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan itu tidak dilakukan oleh para tax friends dimanapun Anda berada. Tentu, gimana caranya supaya kualitas laporan itu akhirnya eligible dan para tax friend yang menyaksikan kita ini akhirnya bisa mendapatkan itu. Tips. Oke, jadi Mbak, tipsnya yang pertama,
kita harus menjaga kualitas laporan keuangan kita. Oke, usahakan laporannya itu dilakukan secara akurat dan tertib administratif. Jadi nggak ada telat-telat gitu ya. Betul. Nggak boleh, Betul. harus sesuai. Iya. Nah, yang kedua, pastikan kepatuhan formalnya itu konsisten. Jadi lapor SPT-nya tepat waktu nih. Kemudian yang kedua, tidak ada tanggungan pajak. Dan yang ketiga, kalau bisa kita menghindari deadline ya untuk lapor, karena sebetulnya nggak ada sih wajib pajak yang mau lapor telat, cuma karena deadline dan ada kesalahan teknis akhirnya terlambat. Jadi itu yang harus dihindari nih tax friends. Jadi lebih cepat lebih baik. Bukan kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Oh, salah ya, kebalik ya. Kalau itu harus dipercepat sesuai dengan bahkan sebelum deadline ya. Betul. Supaya bisa dapat restitusi itu tadi. Iya. Nah, cara yang ketiga dari saya yaitu stay updated. Jadi kita nggak bisa pungkiri nih, di industri pajak semua hal itu cepat banget. Ini aja ada 4 peraturan coba. Baru 6 bulan 4 peraturan. Banyak Bunda. Betul, dan ini peraturan yang bukan ecek-ecek ya. Ini peraturan yang menyangkut hajat hidup orang gitu. Nah, jadi kalau saran saya, tax friends harus memperbarui pengetahuan terkait peraturan pajak dengan cepat dan updated gitu. Kemana? Caranya gimana? Kita tuh nggak sempet ya, bukannya kita sombong. Enggak, tapi kan kita percaya bahwa tax friend di rumah, dimanapun beliau berada, ini kan pasti punya kesibukan masing-masing. Kalau harus cari-cari, kalau harus searching-searching, nggak sempet coba Kak Asri. Bagaimana cara cepat mendapatkan updating aturan, atau mungkin justru bahkan malah kita bisa tahu analisis perubahannya. Nah, supaya tax friends langkah lebih maju, tax friends cukup subscribe perpajakan DDTC. Kenapa? Karena DDTC memiliki keunggulan yang pertama. Perpajakan DDTC memiliki database terlengkap. Nah, kemudian yang kedua, kita sekarang sudah tampilannya lebih modern, Mbak. Kita udah revamp gede-gede. Jadi dia customer friendly lah ya, buka-buka gitu lebih gampang dan nyaman. UX-nya lebih oke. Harus dicoba. Kemudian udah ada fitur baru. Jadi semua akses kanal informasinya sudah bisa diakses dalam hitungan detik. Apalagi analisisnya juga ada kan. Betul. Nah, terkait analisis ini juga penting, Mbak. Kan kalau tadi kita bicara terkait restitusi pajak dipercepat, PMK 28 2026 ini kita udah ada analisa persandingan. Jadi udah langsung tahu ya perbandingannya seperti apa, sudah tahu habis itu perubahannya bagian mana. Betul, Mbak. Kita udah tandai bahkan ini loh yang berubah. Warna ini loh yang berubah. Jadi udah bener-bener komprehensif, Mbak. Jadi tidak ada perlu tanya lagi kemana-mana, cukup buka perpajakan DDTC. Betul. Gimana caranya kalau mau subscribe? Nah, gue pertanyaan itu. Nah, cara untuk subscribe-nya adalah tinggal kunjungi perpajakan.ddtc.co.id, kemudian klik tombol di tengah langganan sekarang. Tersedia 2 paket nih, Mbak, paket bulanan dan paket tahunan. Dijamin semuanya murah dan terjangkau, Mbak. Oke, terus kalau aku mau langganan yang tahunan nih, ada keunggulannya enggak? Ada dong, Mbak. Karena untuk paket tahunan itu lebih hemat 2 bulan, Mbak. Jadi kan lumayan ya menghemat cuan. Lumayan banget, gitu. apalagi kalau student kan ya, udah spesifik biaya, dapat potongan lagi 2 bulan. Betul. Wow. Nah, jadi ada paket harga terbaru? DDTC? Betul. Jadi perpajakan DDTC sekarang merilis paket baru. Jadi yang pertama adalah paket student. Ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang butuh referensi, terutama untuk riset dan belajar. Jadi harga paketnya 36.000 untuk 1 bulan atau 360.000 untuk 1 tahun. Selanjutnya ada paket light. Ini merupakan paket yang digunakan untuk akses dokumen tanpa batas untuk pekerjaan sehari-hari, mulai dari 50.000 sebulan atau 500.000 untuk 1 tahun. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu adalah paket Pro. Nah, paket Pro ini meliputi analisis mendalam, terjemahan, dan sumber referensi regulasi, mulai dari 350.000 per bulan atau 3,5 juta per 1 tahun. Terus kalau aku mau tahu lebih lengkap, ada kemajuan atau perubahan-perubahan dari program-program dan penawaran dari DDTC, ceknya kemana? Nah,
Untuk tax friends yang ingin tahu program terbaru, paket terlengkap, kalian bisa hubungin Instagram kita di @perpajakan.ddtc. Kemudian yang kedua bisa hubungi di hotline perpajakan DDTC di WA. Oke, tax friend, jadi ini tunggu apa lagi? Langsung saja follow, subscribe untuk bisa mengetahui bagaimana kemudian penawaran dan perubahan dari program yang ditawarkan oleh perpajakan DDTC di @perpajakan.ddtc atau di hotline WA-nya. Kak Asri, ini menarik ya, karena ternyata penawarannya banyak banget dan mempermudah para tax friends ini semuanya untuk lebih memahami perpajakan. Lebih updated juga. Nah, ini juga yang kemudian menjadi pertanyaan. Perpajakan DDTC ini kan sudah 1 dekade. Betul, udah 10 tahun ya ternyata. Ada apa dari 1 dekade perpajakan DDTC? Nah, betul Mbak, dalam rangka 1 dekade perpajakan DDTC, kita buat namanya DDTC Content Challenge. Jadi, untuk seluruh konten kreator kita tantang nih untuk bikin reels dengan tema ulas kemudahan akses regulasi pajak bersama perpajakan DDTC. Nah, ini untuk videonya kita batasi untuk maksimal durasi 1,5 menit. Jadi peserta nanti akan dapat kode referral, di mana kode referral itu bisa digunakan untuk seluruh pengguna perpajakan DTC dengan diskon 30%. Wah, lumayan. Betul. Jadi kan win-win solution ya gitu. Nah, cara ikutnya nih Mbak yang paling penting. Gimana? Pertama, Cara ikut DDTC Content Challenge. Yang pertama, mendaftarkan akun di perpajakan DDTC. Kedua, generate kode referral unik di dashboard akun. Ketiga, buat video pendek yang mengulas fitur atau manfaat perpajakan DDTC. Keempat, unggah kontenmu di Instagram Reels sebagai basis utama penilaian. Kalau kamu ingin mengunggahnya di platform lain juga boleh ya. Kelima, mention atau tag akun resmi perpajakan DDTC. Jika di Instagram, gunakan fitur collaboration dan gunakan hashtag 1 dekade perpajakan DDTC. Yang keenam, kirim link konten melalui Google Form. Dan terakhir, konfirmasi ke hotline WhatsApp perpajakan DDTC. langsung di-share aja reelsnya di Instagram. Ada batasan umur nggak? Nggak ada kan Nggak ya? ada, Jadi Mbak. semua aja ya, Iya, tax friends, semuanya. segala usia. Segala usia, dari Sabang sampai Merauke boleh. Hadiahnya selain tax referral, apa lagi? Biar kita hadiah. makin bersemangat. Kalau ngomong total hadiah pasti nggak main-main. Totalnya 5 juta Wow. untuk 3 yang beruntung. Jadi Nanti masih dapat plus juga Mbak. apa lagi plusnya? Akses perpajakan DDTC gratis. Betul. Jadi bonusnya double. Double uang tunai dapat, akses gratis juga dapat. Jadi segera saja langsung buka @perpajakan.ddtc, isi Google Formnya, kemudian dapat kode referral dan langsung upload sesegera mungkin, sebanyak-banyaknya. Boleh kan ya? Boleh. Nanti kan pemilihan dari panitia perpajakan Betul, DDTC kan betul, ya. betul. Wow. Terus yang terakhir apalagi mau disampaikan? Ada dong Mbak Manohara. Yang pertama, untuk tax friends jangan lupa subscribe perpajakan DDTC untuk lebih update dengan peraturan pajak terbaru. Yang kedua, jangan lupa ya ikut DDTC Content Challenge dan dapatkan hadiah 5 juta rupiah. Wow, 1 dekade perpajakan DDTC 5 juta rupiah hadiahnya. Apalagi tadi ada bonus untuk akses konten dan lain-lain ya. Jadi nggak usah pakai lama-lama. Langsung buka, langsung follow, langsung subscribe perpajakan.ddtc karena akan ada update juga dari 4 peraturan baru yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Astri. Keempat, peraturan itu ada peraturan Dirjen Pajak nomor 6 PJ 2026 tentang teknis pajak minimum global. Ini grup multinasional yang mewajibkan 3 SPT baru ya, Iya, GIR dan betul. juga notifikasi semua via Cortex. Sekali lagi semua via Cortex. Nah, yang kedua ada peraturan Dirjen Bea Cukai nomor per 3 BC 2026. Ini tentang pelunasan cukai yang serba digital lewat SKP sehingga pelaku industri cukai perlu cermat dalam merencanakan kebutuhan pita cukainya. Yang ketiga ada PMK nomor 26 tahun 2026. Ini pajak rokok punya pedoman lebih komprehensif. Tadi Astri sudah menjelaskan bagaimana kemudian pembagian persentase cukainya dan lain-lain, dan ini efektif per 2027 ya, tax friends semuanya. Dan peraturan yang terakhir yang ini keluar di PMK nomor 28 tahun 2026 ini tentang restitusi lebih cepat. Jadi untuk Anda taxpayer yang selama ini sangat patuh, jadi bisa dimungkinkan lebih besar mendapatkan restitusi berdasarkan PMK nomor 28 tahun
tahun 2020. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Asri, langsung follow, subscribe, ikuti. Perpajakan DDTC. Nah, terima kasih Kak Asri sudah ada di Tax Wrap DDTC dan kita sudah membahas tentang perkembangan peraturan terbaru. Mudah-mudahan nanti akan ada perkembangan lainnya ya. Pasti Kak Asri, ada, Mbak Mano. Terima kasih sekali Terima lagi kasih Kak Asri. banyak. Terima kasih Tax Wrap. Terima kasih Tax Ingat ya, Friends. subscribe, follow dan segera saja ikuti DDTC Content Challenge dalam rangka 1 dekade perpajakan DDTC. Sampai jumpa. Sampai jumpa.